Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi Venus Weekend edisi Sabtu 31 Januari 2026. Sama saja Venus Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI wilayah Kepulauan Riau menggelar Musda ke-6. Gusti Yenosa terpilih kembali sebagai Ketua IJTI Kepri untuk periode 2026 hingga 2030. Musyawarah Daerah atau Musda ke-6 Pengda IJTI Provinsi Kepulauan Riau tersebut digelar di Hotel Pelangi Tanjung Pinang pada Jumat 30 Januari 2026. Musda yang diikuti oleh perwakilan jurnalis televisi yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kepri ini digelar dalam rangka pemilihan ketua dan pengurus daerah periode 2026 hingga 2030. Musda tersebut turut dihadiri jajaran pengurus pusat IJTI, diantaranya Wakil Ketua Umum IJTI Wahyu Triyogo, Sekretaris Jenderal IJTI Pusat Usmar Almarwan, dan dibuka langsung oleh Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Kota Tanjung Pinang, Agus Raja Unggul. Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Kota Tanjung Pinang Agus Raja Unggul menyampaikan, pelaksanaan Musda IJTI Kepri ini dapat berlangsung demokratis, tertib, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen memperkuat profesionalisme jurnalistik di daerah. Ya, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menelurkan, menghasilkan berbagai rekomendasi program kerja yang nantinya kita harapkan tidak hanya mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan jurnalis atau pers atau organisasi, tapi juga kita harapkan bermanfaat atau punya nilai tambah bagi masyarakat ya, Provinsi Kepulauan Riau atau Kota Tanjung Pinang dan juga pemerintah daerah. Dalam forum tertinggi organisasi jurnalis televisi di Kepulauan Riau tersebut, Gusti Yenosa yang akrab disapa Ocha meraih dukungan mayoritas mutlak peserta Musda. Sekretaris Jenderal IJTI Pusat Usmar Almarwan mengatakan, dengan terpilihnya kembali Gusti Yenosa sebagai Ketua IJTI Kepri berharap di bawah kepemimpinannya semakin solid, adaptif, menghadapi tantangan industri media televisi, serta terus menjadi wadah perjuangan profesionalisme jurnalis di Kepulauan Riau selama periode 2026-2030. Tantangan 5 tahun depan makin berat. Kita berharap bahwa IJTI Kepulauan Kepri di bawah kepemimpinan Ocha bisa meneruskan tradisi-tradisi yang baik dan juga bisa mengembangkan program-program yang bisa mengakomodasi semua anggota IJTI, sekaligus juga mempererat hubungan dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada di Kepulauan Kepri. Jalannya Musda dipimpin oleh Agus Siswanto selaku pimpinan sidang. Seluruh tahapan pemilihan berlangsung tertib dan demokratis, mencerminkan komitmen IJTI dalam menjunjung tinggi etika, integritas, serta profesionalisme jurnalis televisi. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Appreciation Night digelar Night and Day Laguna Hotel sebagai apresiasi kolega yang telah bekerja sama sepanjang tahun 2025. Night and Day Laguna Hotel menggelar Appreciation Night bertempat di Gaya Ballroom Jumat 30 Januari 2026. Pada kesempatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat serta sejumlah mitra Night and Day Laguna Hotel baik dari unsur pemerintahan maupun swasta. General Manager Night and Day Laguna Hotel Erik Sinaga mengatakan kegiatan ini merupakan apresiasi bagi para mitra Night and Day Laguna Hotel yang telah bekerja sama sepanjang tahun 2025 lalu. Dengan adanya malam apresiasi ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih erat sehingga dapat memberikan kebutuhan bagi pihak-pihak yang menginap atau pengguna jasa pelayanan Night and Day Laguna Hotel. Bisa menjalin lebih erat lagi, jadi kita bisa memberikan kebutuhan untuk korporasi, offline travel agent ataupun FIT individual yang mau stay di sini atau nginep di sini. Kita juga akan memberikan juga tempat yang pastinya nyaman untuk mereka melakukan kegiatan gitu. Jadi kita menjaga relationship atau hubungan yang baik juga ke depannya kepada semua segmentasi yang sudah stay atau menggunakan fasilitas di hotel ini.
Sementara itu, Sekda Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, Tanjung Pinang menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan bertaraf provinsi, sehingga sangat diperlukan layanan penginapan dan lokasi pertemuan yang memadai sebagai penunjang kegiatan. Budaya dengan segmen pasar orang-orang kita, saudara kita dari Malaysia cukup trennya cukup bagus, dan kita coba berkolaborasi bagaimana tren yang sudah bagus ini akan kita coba optimalkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan maupun dari kita di pemerintah Kota Tanjung Pinang positif, termasuk juga dalam rangka tadi mensuplai dua agenda regional tingkat provinsi, yaitu Forprov dan MTQ yang akan diselenggarakan di tahun 2026. Selain malam apresiasi, Night Ende Laguna Hotel juga memperkenalkan menu berbuka puasa dengan tema berbuka bersama Abah Kumis dengan sajian khas bulan Ramadan yang dibanderol dengan harga Rp125.000 per peks. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengaku hingga kini belum diajak berkomunikasi oleh PDAM Tirta Kepri terkait wacana kenaikan tarif dasar air yang direncanakan berlaku pada Februari 2026. Wacana kenaikan tarif air oleh perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Kepri terus menuai pro dan kontra di semua kalangan, tak terkecuali oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengaku hingga kini belum diajak berkomunikasi oleh PDAM Tirta Kepri terkait wacana kenaikan tarif dasar air yang direncanakan berlaku pada Februari 2026. Lis menyebut setiap rencana penyesuaian tarif air seharusnya dibahas secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia menilai pembahasan kenaikan tarif perlu dilakukan secara rinci, terutama terkait besaran kenaikan per meter kubik air. Lis menjelaskan bahwa rencana kenaikan tarif air masih membutuhkan waktu dan pertimbangan matang. Sebab kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil, sementara air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Lis menegaskan bahwa apabila kenaikan tarif tetap diberlakukan, maka PDAM harus memberikan kepastian nyata terkait peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kenaikan air ini, kalau bagi saya dengan kita bicarakan dulu berapa per kubiknya dinaikkan, ya, dengan kemampuan negara. Kita ingin tahu operasional kan, apakah terkait dengan operasional, adanya kenaikan bahan bakar, mungkin mempengaruhi mereka. Tetapi jangan menaikkan dulu tanpa ada kita melibatkan para pihak, ya, kita bahas bersama dulu, perlu waktu untuk sosialisasi, barulah kita bisa lakukan itu. Ya, kalau memang mungkin kenaikannya berapa persen, kalau kita menganggap tidak wajar, tentunya kita berharap mungkin tidak di atas itu, mungkin di bawahnya. Berdasarkan kondisi tersebut, Wali Kota meminta PDAM Tirta Kepri untuk menunda kenaikan tarif sekaligus membuka ruang diskusi bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Ratusan pembalap motor cross berlaga pada ajang kejuaraan Piala Ketua DPRD di sirkuit Mantras Bintan. Ratusan pebalap di Kepri, Pulau Jawa dan Sumatera meramaikan pagelaran balap motor cross di sirkuit Kampung Mantras di kilometer 18 Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Ketua DPRD Provinsi Kepri yang digelar selama 2 hari, yakni 31 Januari hingga 1 Februari 2026. Pada race ini terbagi beberapa kategori, mulai dari pebalap senior, pemula hingga pebalap cilik. Panitia pelaksana Ricky Yepi mengatakan dengan adanya kelas untuk pebalap cilik, dirinya berharap ke depan akan ada bibit pebalap di Kepri. Sampaikan motivasi kami, ya, terutama untuk membangun pariwisata yang ada di Bintan khususnya, dan juga bibit-bibit baru khususnya di kejuaraan motocross ini biar bangkit lagi untuk kedepannya. Itu yang kita harapkan dari panitia. Baik Pak, untuk perencanaan khususnya apa aja tantangan terbesar dalam penyelenggaraan event kali ini Pak? Seperti biasa, setiap acara-acara ini kita terbentuk oleh anggaran yang cukup terbatas,
apalagi di era sekarang ini efisiensi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Total peserta yang ikut dalam kejuaraan kali ini sebanyak 180 pebalap yang berasal dari Kepri dan luar Provinsi Kepri, diantaranya Provinsi Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.